Hai teman-teman, selamat sore. Perkenalkan dengan aku Maulidia, biasa dipanggil April. Aku dari kelompok 3 PPKD Jakarta Selatan. Jadi hari ini aku mau membawakan sebuah materi yaitu sanitasi dan hygiene, terutama di bagian penanganan makanan. Yang pertama itu ada sumber bahan makanan yang bersih, yaitu pentingnya untuk diketahui bahan makanan yang akan digunakan untuk menentukan cara penanganan selanjutnya. Yang kedua ada pemilihan bahan makanan yang segar. Untuk mendapatkan bahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan, pada pemilihan bahan makanan perlu dipahami terlebih dahulu ciri dari bahan makanan yang baik dan ciri-ciri bahan makanan yang rusak. 3 ada penggadaan atau pembelian. Pada saat proses penggadaan atau pembelian tentunya diperlukan perencanaan kebutuhan bahan makanan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penumpukan bahan makanan dalam gudang atau ruang penyimpanan yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas bahan makanan. Selain itu, penting pula diperhatikan tempat lokasi pembelian bahan makanan. Yang keempat ada penerimaan bahan makanan dengan tepat. Seorang penjamah makanan yang bertugas pada bagian penerimaan bahan makanan perlu juga memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai ciri-ciri bahan makanan yang rusak. Hal ini untuk menghindari diterimanya bahan makanan yang mudah mengalami kerusakan selama di perjalanan. Selanjutnya ada cara pengolahan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pembersihan atau pencucian bahan makanan. Pencucian atau pembersihan bahan makanan harus mengikuti standar kesehatan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari kemungkinan tertinggalnya debu, kotoran, sisa-sisa pembasmi hama pada bahan makanan. 2 ada peracikan dan cara pengolahan. Kegiatan peracikan dan pengolahan sedapat mungkin dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh. Pelindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan dengan menggunakan hand glove. 3 ada tenaga pengolah. Untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap makanan, maka tenaga pengolah harus menggunakan pakaian kerja yang lengkap sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selain itu, setiap tenaga pengolah menghindari perilaku yang memungkinkan terjadinya pencemaran selama proses pengolahan, misalnya merokok. Selanjutnya ada penyajian makanan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peralatan penyajian. Peralatan yang digunakan harus terjaga kebersihannya, baik pada saat dipergunakan maupun sudah digunakan. Yang kedua ada perilaku penyajian. Penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat dan pakaian yang bersih untuk menghindari terjadinya pencemaran. Yang ketiga ada pengolahan penyajian. Makanan jadi yang disajikan dalam keadaan hangat di tempat pada fasilitas penghangat makanan dengan suhu minimal 60 derajat. Makanan jadi yang siap disajikan harus diwaspadai dan dijamah dengan peralatan yang bersih. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan materi yang sudah saya sampaikan tentang sanitasi higienis di dapur, khususnya di bagian penanganan makanan. Sekian dari pembelajaran kita kali ini. See you di video selanjutnya. Bye-bye.